Kalian pasti pernah mendengar bahwa jumlah kejadian infeksi COVID-19 yang terkonfirmasi baik di dunia dan Indonesia terus meningkat setiap harinya. Beberapa penelitian telah menyarankan penggunaan obat-obat standar yang telah terbukti bermanfaat dalam proses penyembuhan COVID-19. Namun, manfaat klinis jangka panjang dari penggunaan obat-obat ini belum ditetapkan dengan baik. Pemberian terapi plasma konvalesen baru-baru ini menjadi fokus perhatian karena memiliki bukti yang mendukung bahwa pemberian TPK dapat dipertimbangkan sebagai pilihan pengobatan alternatif pada pasien COVID-19. Terapi plasma konvalesen merupakan jenis terapi berupa pemberian plasma yang diambil dari individu yang telah pulih dari COVID-19 untuk pasien COVID-19 yang sedang menjalani perawatan di unit pelayanan kesehatan. Sebagai upaya dalam mengurangi risiko penyebaran infeksi selama transfusi darah, maka proses screening bagi pendonor dan penerima donor perlu dilakukan. Proses screening harus dilakukan sebagai tahap awal dari pemberian TPK guna mendapatkan informasi yang relevan dari pendonor dan penerima donor serta memastikan sumbangan sampel telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Sementara itu, adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasien selaku penerima donor meliputi memiliki hasil pemeriksaan laboratorium positif COVID-19, mengalami COVID-19 berat atau kritis, dapat diberikan segera pada pasien yang dirawat yang mengeluh mengalami sesak nafas, dan tidak diindikasikan pada pasien COVID-19 ringan atau tanpa gejala sesak nafas. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemberian TPK bagi pasien COVID-19 memberikan temuan yang positif, seperti penurunan viral load, peningkatan fungsi paru, peningkatan tingkat oksigenasi, dan penurunan mortalitas hingga 50%. Meningkatnya sistem imun yang didorong oleh penderita TPK dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan antibodi yang berperan penting dalam pembersihan virus dan mengendalikan perkembangan infeksi dengan cara menghambat masuknya virus ke dalam sel dan juga membatasi virus tersebut untuk bereplikasi melalui aktivasi proses fagositosis. Selain itu, terdapat risiko fatal lainnya yang dikaitkan dengan penularan infeksi mikroba seperti HIV, hepatitis B dan C, serta risiko terjadinya kematian yang lebih tinggi pada kasus pasien yang mengalami sakit parah, yaitu pada pasien yang dirawat di ICU, pada pasien yang diberikan ventilasi mekanis, dan pada pasien yang mengalami septic shock atau disfungsi multi-organ. Sejauh ini, pemberian TPK telah terbukti memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk menimbulkan efek samping yang serius akibat pemberian TPK sebagai tindakan alternatif bagi pasien COVID-19. Namun, risiko tertentu terhadap prosedur pemberian TPK pastinya tidak dapat dihindari. Risiko yang mungkin terjadi seperti reaksi alergi, kerusakan paru-paru, dan kesulitan bernafas. Meskipun beberapa laporan kasus yang ada sejauh ini mendukung kelayakan dari pemberian terapi ini, namun, pemberian terapi ini tidak sepenuhnya dapat diandalkan dan masih memerlukan bukti uji klinis yang lebih besar dan desain studi yang lebih baik untuk sampai pada kesimpulan yang lebih meyakinkan mengenai efektivitas dari pemberian prosedur terapi ini, di mana saat ini telah terdapat 2.630 uji klinis yang terdaftar di bawah naungan WHO sebagai upaya untuk menganalisis tingkat efektivitas dan keamanan pemberian TPK pada pasien COVID-19. Namun, mengingat tidak adanya pengobatan spesifik yang dapat diberikan, maka TPK dapat menjadi pilihan alternatif yang perlu dipertimbangkan dalam situasi darurat untuk penanganan COVID-19. Oleh karena itu, untuk memastikan agar tingkat pemulihan pasien dapat mencapai hasil yang maksimum, maka standar keamanan terkait transfusi dan pengolahan efek samping dari pemberian TPK yang efektif perlu dipertimbangkan.
Sehingga, monitoring ketat harus dilakukan selama dan setelah transfusi untuk mendeteksi efek samping yang mungkin terjadi terkait dengan pemberian transfusi.